bikin bolu marmer dua varian, coklat dan pandan. Jenis bolu yang satu ini tuh lembut banget walaupun bikinnya itu tanpa ada bahan pengembang sama sekali loh, seperti SP ataupun yang lainnya. Tapi hasilnya selembut ini dan ini enak banget. Ini cocok banget kalau lagi ada acara di rumah bisa bikin sendiri. Karena caranya mudah, yuk mari kita bikin sama-sama. Yang pertama kita akan siapkan butter dulu dan ini gula halus kita ayak dulu, kemudian kita akan mixer ya. Sebelum mixer kita aduk dulu agar tidak berhamburan. Untuk komposisi bahan-bahannya sudah saya cantumkan di caption. Langsung kita mixer butter dan gula halus sampai benar-benar mengembang ya, kira-kira selama 10 menitan. Nah, ini sudah berwarna pucat seperti ini dan jangan lupa ya, di pinggir-pinggirnya itu kita bersihkan, kita rapikan agar bisa tercampur merata. Nah, ini saya menggunakan butter mix ya untuk butternya. Nah, ini sudah terlihat mengembang, warnanya pun sudah berubah jadi pucat kayak gini ya. Ini sudah cukup. Kemudian kita akan lanjut kocok kuning telur satu persatu kayak gini sambil kita mixer. Masukkan semua kuning telur sambil terus di mixer dan jangan lupa ya pinggirannya juga dibersihkan kayak gini agar semuanya tercampur rata. Kita mixer kira-kira 5 menitan ya sampai semuanya benar-benar tercampur. Setelah itu baru deh kita lanjut masukkan tepung terigu dan susu bubuk. Ini kita ayak dulu agar tidak ada tepung yang menggerindil. Nah, ini kita akan masukkan juga vanilla butter ya, agar kuenya itu makin wangi. Lanjut kita mixer kembali sampai adonan benar-benar tercampur merata. Ini aku buat langsung dua resep ya, karena aku mau bikin dua varian yaitu coklat dan pandan. Resep yang tertulis di caption itu untuk satu resep ya, jadi kalau mau bikin dua tinggal kalikan dua saja. Nah, ini sudah tercampur merata, kita akan sisihkan dulu. Sekarang kita akan mulai kocok putih telur dulu ya. Ini kita kasih COT. COT ini adalah cream of tartar, fungsinya untuk menstabilkan putih telur agar mengembangnya itu lebih kokoh dan tidak mudah roboh. Nah, ini bisa diganti dengan perasan air lemon. Lanjut kita masukkan gula pasir sedikit demi sedikit sambil terus dikocok. Nah, kalau sudah mengembang kayak gini, jadi kalau diambil dan ditumpahin itu nggak tumpah ya, ini sudah elastis kayak gini. Lalu kita akan campur ke dalam adonan tepung tadi dan kita aduk. Aduknya itu aduk balik kayak gini ya. Kita masukkannya itu sedikit demi sedikit. Nah, kalau sudah merata, kita akan masukkan kembali putih telurnya sambil terus diaduk lagi. Dan begitu seterusnya sampai putih telur habis. Nah, ini yang terakhir, kita aduk kembali ya sampai benar-benar merata. Oke, tahap membuat adonan sudah selesai ya. Ini sudah tercampur merata. Sekarang kita akan bagi dua ya, karena ini saya bikin dua resep. Jadi akan aku timbang sama rata. Ini untuk adonan pandan dan yang satunya untuk adonan coklat. Nah, sekarang kita akan ambil sedikit adonan untuk kita kasih warna ya. Kita kasih perasa pandan. Lanjut kita aduk-aduk sampai merata ya. Tapi sayang sekali ya, ini pewarnanya itu kebanyakan jadi warnanya hijau banget kayak gini. Tapi tidak apa-apa. Sekarang kita akan lanjut tuang ke dalam loyang. Nah, kita kasih selang-seling kayak gini ya, warna hijau, warna putih agar nanti bisa ada motif di tengahnya. Dan untuk motif di atasnya kita akan tarik garis dengan tusuk sate kayak gini ya, atau bisa dengan sumpit. Kita tarik kayak gini di dalamnya. Sekarang kita lanjut untuk yang varian coklat. Kita akan ambil juga ya sedikit adonan, kemudian kita akan kasih bubuk coklat. Lalu kita aduk rata dan kita langsung tuang ke dalam loyang. Kita masukkan selang-seling kayak gini ya antara adonan coklat dan adonan yang putih agar nanti kita bisa dapat motif di tengahnya. Kemudian yang di atasnya juga kita akan kasih motif. Caranya sama ya kayak tadi kita bikin yang pandan. Kita kasih di atasnya ini coklat dulu, kemudian kita akan aduk dengan tusuk sate. Nah, sampai
Kita akan aduk dengan tusuk sate sampai terbentuk motif seperti ini. Dan udah deh, kita siap untuk panggang. Nah, ini kita taruh di loyang agar bagian bawahnya itu tidak cepat gosong ya. Kita akan panggang selama 45 sampai 50 menit dalam suhu 160 derajat. Tapi ini juga tergantung oven teman-teman ya. Wah, ini dia kuenya sudah matang dan kita akan dinginkan dulu. Ini tuh cakep banget jadinya ya, mengembang kayak gini. Setelah adem kita akan keluarkan dari loyang. Ini rasa coklat dan ini rasa pandan. Nah, yang terakhir kita akan potong-potong kuenya. Ini kita akan slice seperti ini ya. Ini sih cocok banget sih kalau lagi ada acara di rumah. Karena potongannya itu lumayan besar dan pantas untuk disajikan. Dan lihat deh, ini tuh cakep banget dan kuenya tuh lembut banget. Dan yang pasti rasanya itu enak. Nah, ini tuh cocok juga loh buat jadi ide jualan ya. Tinggal kemas di plastik OPP, siap deh untuk dijual. Nah, ini lembut banget loh beneran. Oke deh, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!